Gimana sih caranya aku bisa masuk Freeport? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal, masih ada di channel Pilar Muda. Mungkin sudah lama video saya tidak pernah tayang di YouTube kalian. Kalian semua sudah pada tahu, saya tinggalnya di Barak ya, yang dimana pasti sangat susah untuk membuat video. Tetapi saya selalu berusaha gimana caranya saya selalu berkarya. Meskipun saya tinggal di Barak ya, semoga aja cerita saya ini bisa didengar sama jajaran direksi, yang dimana akhirnya kita disediakan tempat untuk berkarya. Dan saya yakin banyak karyawan-karyawati Freeport yang sangat berpotensi di dalam dunia perkontenan. Semoga aja bisa didengar. Karena banyak yang nanya nih di konten saya di TikTok maupun Instagram, banyak yang nanya, gimana sih caranya saya bisa masuk Freeport? Dah, video inilah saya akan menjelaskan gimana caranya saya bisa masuk Freeport. Tetapi ada beberapa hal yang bakalan saya highlight nantinya. Bila saya highlight, saya akan tulis di bawah. Hal yang saya highlight itu akan saya angkat di beberapa judul konten saya lainnya. Karena tidak mungkin saya bisa masuk ke Freeport tanpa unsur-unsur atau faktor-faktor yang saya highlight di bawah ini, teman-teman. Tetap kalian pantau video ini. Saya akan mulai dari latar belakang. Saya sebenarnya lahir bukan dari orang kaya, teman-teman. Saya lahir dari orang-orang biasa. Ibu saya pedagang, bapak saya supir Gojek, dan saya pun dari keluarga yang broken home. Dan itu selalu saya bahas di setiap konten saya. Buat apa saya bahas? Bukannya saya minta untuk dikasihani, teman-teman. Tetapi saya ingin memotivasi untuk teman-teman di luar sana yang statusnya sama seperti saya, yaitu broken home, bahwa anak-anak broken home itu tidak semuanya sesat. Mereka bisa sukses, mereka bisa membuktikan kepada masyarakat. Itulah yang saya lakukan dan itulah yang saya selalu kampanyekan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari Surabaya. Besar kecil saya di Surabaya. SD saya di Kalirukut 4. SMP saya ada di Dharma Wanita. Lalu saya dari SMK 3 Surabaya dan saya lulusan dari Universitas Pembangunan Nasional Surabaya. Dari semasa sekolah saya cukup aktif. Saya ikut organisasi di sekolah maupun di kampung. Tetapi saya baru merasa aktif atau berbuat untuk aktif itu di semenjak SMP kelas 3. Kalau nggak salah di SMP kelas 3 saya sudah mulai mengikuti namanya OSIS. Saya suka berorganisasi, saya mengikuti Karang Taruna, dan itu saya bawa sampai di bangku perkuliahan. Lalu sebelum lanjut, saya masuk ke Freeport tidak ada yang membawa. Saya sebelumnya kerja di Adaro pun tidak ada yang pernah membawa. Saya usaha-usaha sendiri, coba-coba sendiri, teman-teman. Oke, lanjut mengawali pekerjaan. Karena kondisi keluarga saya yang biasa-biasa aja dan standar, menengah ke bawah, saya pun tidak mau merepotkan keluarga saya untuk sangu membeli buku. Mulailah saya bekerja sejak SD. Saya mulai bekerja. Mungkin teman saya di sana yang ingat dengan saya rasa masih ingat sih. Saya pernah diajak loper koran, pernah ngamen, terus saya juga pernah jadi polisi cepek saat saya sekolah dulu, diajak oleh teman-teman, dan akhirnya saya dilarang untuk itu. Mulai SD mental saya sudah ditempa. Itulah yang membawa saya merasa tidak pernah malu untuk bekerja, selalu ulet, tekun, dan saya tetap harus banyak belajar. Lanjut di SMP saya tidak pernah kerja. Ingat, saya tidak pernah kerja. Di SMA saya mulai bekerja lagi itu di kelas 2 SMK. Itu saya mulai bekerja, saya menjadi sales promotion boy di salah satu perusahaan ya sirup gitulah, perusahaan sirup. Saya menjadi sales promotion boy. Itu saya lakukan dari SMA kelas 2 terus sampai saya kuliah di semester 2. Padahal saat itu saya juga hampir tidak mau kuliah tuh, teman-teman. Untungnya meskipun saya bukan dari keluarga yang menengah ke atas, tapi pola pikir orang tua saya seperti menengah ke atas. Akhirnya saya dipaksa untuk kuliah, cari-carikanlah dana, kuliahlah saya. UPN saat itu swasta, Mas Yan. Saya kuliah di sana. Kenapa saya di UPN? Ya karena saya nggak terima di negeri, itu jawabannya. Akhirnya setelah itu, oke, singkat cerita, saya masih sales promotion boy sampai di semester 2 kalau nggak salah. Itu masih di sirup. Tapi dari semester 2 itu saya sudah banyak link tuh. Saya diajakin teman saya di rokok,
terus di produk lampu, di provider kalian pakai, itu saya sempat jadi sales di situ juga. Banyak temen di sana, merasa enjoy. Tetapi di semester 3 ya, keempat itu saya juga ikut aktivis kampus ya, ikut aktivis kampus di himpunan maupun di BEM. Saya aktif di organisasi juga. Saat itu saya udah melepas kerjaan sales promotion boy saya, SPB saya, dan saya berpikir saya harus maju nih. Saya kalau diskuliahin sesuai jurusan teknik sipil, berarti harapannya saya bisa bekerja di jurusan teknik sipil. Karena saya dari SMK yang diajarin gambar bangunan menggunakan AutoCAD, itulah kelebihan saya saat di kampus, teman-teman. Saya lepas dari sales promotion boy, teman saya itu anaknya orang-orang kaya. Saya kerjain tugasnya, saya gambarin, semuanya saya kerjain, saya belain, nggak tidur saat itu. Tapi saya dapat uang dari dia, bahkan saya pacaran pun pernah dipinjemin mobil oleh dia. Dan kebetulan yang bersangkutan malah partner bisnis saya sekarang. Nanti deh saya ceritain lagi, tapi ini saya cerita alurnya dulu ya. Nah saat itu pun selain saya mengerjakan tugas-tugas teman saya juga deket dengan dosen-dosen. Jadinya saya di asisten lab kayak begitu, dapat bayaran, dan ada beberapa project dari dosen-dosen saya. Terima kasih bapak-bapak dosen. Maaf kalau kemarin saat kerja saya kurang profesional karena saya masih belajar di soal pekerjaan. Tapi terima kasih udah ngasih kepercayaan kepada saya. Nah itu saya kerjalah di situ dengan bidang saya teknik sipil. Mulai dari drafter, estimator, quantity surveyor, itu udah saya laluin, teman-teman. Mental saya saat itu, saya harus dapat sangu sendiri. Saya tidak perlu atau tidak boleh merepotkan orang tua saya untuk sangu, karena bayar kuliah saat itu sangat mahal, teman-teman. Saya per SKS kan, karena saya swasta. Nah disitulah saya udah mulai kerja. Tapi saya tuh selalu berpikir mencari kerjaan itu overlap, teman-teman. Bukannya kita putus, kita cari kerjaan. Saya nggak pernah berpikir seperti ini. Saya selalu mikir seperti ini. Saya ngelepas sales promotion boy pun saya nggak asal lepas. Saya cari dulu kerjaan sipilan, baru saya dapat, saya lepas nih. Jadi nyambung terus. Maka dari itu saya tidak pernah nganggur, alhamdulillahnya gitu. Atas doa orang tua saya dan doa saya sendiri, dan atas kehendak Allah, ya saya tidak pernah nganggur. Lalu saya lulus di kuliah itu 2016. Awal kali lulus saya kerja di kontraktor lokal Surabaya. Saat itu saya merasa nggak dihargai. Oke, sorry dulu ya bos, saya bilang seperti ini karena ini yang saya rasakan dan saya ngomong apa adanya nih untuk bos saya yang dulu. Tetapi dari situ saya belajar, teman-teman. Yang dimana sekelas S1, dulu saya ekspektasi saya S1 itu wow gitu kan, sarjana pak. Tetapi saat di kontraktor lokal itu saya dibayari nggak seberapa, teman-teman. Ya saya bilang aja di sini saya dibayari 2.500.000. Nah itu buat saya kayak males untuk kesana untuk lanjut bekerja, dan saya sempat AFK ya, diem di fonten, nggak ngapa-ngapain. Tetapi saya mencari jalan. Saya ketemu dengan alumni saya yang menurut saya aware sama saya, yang menurut saya lebih dewasa dalam mengambil keputusan dan lebih bijak keputusannya. Saya ajak ketemu, saya cerita, bla 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 bla, saya cuma digaji segini. Saya masih ingat sama dia. Dia cuma menyampaikan, jalanin aja dulu, sambil nyari yang lebih baik, ambil semua ilmunya. Saya akhirnya bilang, oh gitu ya mas. Iya, udah percaya sama dirimu bal. Saya masih ingat banget, namanya Mas Yudo. Halo Mas Yudo. Oke, panggilannya Mas PT, terkenal panggilan dengan Mas PT. Akhirnya saya kerja lagi di situ. Berangkatlah saya project di Lamongan, bangun pabrik di Lamongan. Saya awal kali saya jadi asisten surveyor, teman-teman. Helper. S1, Pak. Surveyor saya SMK. Tapi saya ikhlas, legowo, saya ambil semua ilmunya di sana. Sampai akhirnya dari 2.500.000 itu, 5 bulan saya bekerja, saya selalu punya pikiran, saya harus maju. Pikiran saya selalu positif. Karena ucapan dan pikiran adalah doa. Akhirnya selang 5 bulan saya sudah merasa enjoy nih, tetapi saya harus lebih maju lagi dari sini. Saya challenge lah di situ, mulai menerapkan metode sebar lamaran 20 hari per lamaran, offline ataupun online.
Saya masih ingat teman saya yang nerapin metode dengan sama saya, namanya Rafli. Kita selalu buntut-buntutan, kamu ngelamar kemana, aku ikut. Selalu seperti itu. Kok bisa sih, kan kamu masih kerja? Ya, kalian kerja itu kan 1 bulan, 2 bulan melajari situasi toh. Setelah itu ya kalian tahu situasinya dan kalian bisa mainkan. Think smart. Nah, habis itu lanjut 20 lamaran tadi saya lakukan sama si Rafli tadi, online maupun offline. Saat itulah saya ngerti selembaran ya. Ada Adaro dan Freeport. Adaronya MT, Freeportnya FGP. 2017 Februari saya ingat selembaran itu tiba-tiba muncul. Entah gimana ceritanya selembaran itu muncul di Instagram. Saya masih ingat banget. Saya nggak tahu Adaro itu apa. Jujur saya nggak tahu Adaro itu apa. Karena saya pingin maju, otomatis pikiran saya nggak cepet sampai di situ. Teknologi udah maju, Pak. HP kita udah smart, masa orangnya nggak smart? Aku browsing lah, Adaro itu perusahaan apa? Aku baca di sana. Oh, perusahaan ini oke nih, perusahaan batubara. Freeport ya aku nggak usah browsing, aku udah tahu Freeport itu apa, dan itu memang cita-cita aku dari dulu. Oke, sambil aku bekerja tadi itu, aku mencoba nih ke Adaro. Di tahun itu selembaran itu ada, aku langsung nyoba. Dan saat itu pacarku yang bantuin aku untuk membuat kurikulum vitae yang proper, yang menurut dia proper dengan kemampuan-kemampuanku yang dia tulis. Jadi yang desain itu pacarku yang sekarang jadi istriku. Dari sanalah aku nyoba di Adaro, lama banget. Freeport pun lebih lama lagi. Aku masih kerja di kontraktor. Setiap aku ketemu sama pacarku dan jalan berdua dengan pacarku, aku selalu bilang sama dia, yang aku pingin merantau di Kalimantan deh. Aku bilang, dia mesti bilang, kenapa sih jauh-jauh, kenapa sih kerja jauh-jauh? Aku selalu ngasih penjelasan, aku pengen memperbaiki kehidupan aja, tetapi aku setiap kerja selalu ada jangka waktunya kok. Akhirnya dia ngerti, dan itu ucapan itu selalu aku ucapin setiap ketemu dia. Dia saksiku sampai sekarang, teman-teman. Ya. Aku selalu bilang, aku pengen kerja di Kalimantan, aku pengen kerja di Kalimantan, aku bilang gitu. Tapi aku belum pernah ngucap ke Freeport tuh, teman-teman. Aku cuma bilang pengen kerja ke Kalimantan. Di saat aku ngucap itu bukan hanya pas aku lagi kerja di kontraktor, tapi aku SMA, aku pacaran sama istriku ini dari SMA, teman-teman. Setiap aku SMA aku selalu bilang gitu, dan itu ternyata jadi doa, teman-teman. Aku selalu mengaminkan hal-hal positif yang di dalam pikiranku. Aku nggak pernah hal negatif. Aku nggak pernah berpikir aku nggak ada orang dalam, sainganku dari universitas ternama, sainganku lebih pintar dari aku nggak pernah berpikir kayak gitu. Rezeki mah nggak kemana, teman-teman. Yang penting pikiran kita selalu positif dan kita selalu berusaha semaksimal mungkin dengan tujuan yang kita inginkan, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Daftar aku kan udah daftar, aku masih kerja. Dadalah, teman-teman. Rezeki nggak kemana memang. Di 2018 aku melalui proses Adaro, mulai dari email. Pertama kali aku naik pesawat dibiayain sama perusahaan, teman-teman, hanya untuk tes. Nih dengerin, pertama kali Iqbal, anak broken home, selalu diremehin orang. Iqbal berangkat untuk tes di Adaro, teman-teman. Sorry suaraku jadi kayak gini. Oke, tes laku ke Tabalong saat itu, tes bla 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 bla, langsung proses interview. Ketemulah dengan bos saya, user saya saat itu. Halo Pak Dedi. Aku diwawancara oleh Pak Dedi. Kebetulan bos saya langsung, supervisor saya Pak Ferry saat itu sedang cuti. Kalian udah pernah nonton dong pasti podcast sudah Pak Ferry. Nah itu bos saya saat itu, user saya, supervisor saya saat itu. Beliau sedang cuti, jadi saya diwawancarai oleh langsung superintendent saya, Pak Dedi. Ini saya masih belum ngomong ke apa yang ditanyakan oleh Pak Dedi ya. Saya cuma menceritakan awal karir saya bekerja dulu nih. Sabar, tenang. Masih 15 menit. Oke, lanjut. Bla 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 bla, saya pulang lagi, nggak kepanggil-panggil kata saya. Saya masih kerja saat itu. Saya sudah berharap itu, teman-teman. Saya sudah berharap, dan saya berharap tapi nggak terlalu berharap gitu, teman-teman. Saya takut kecewa saat itu. Jujur saya takut kecewa. Berharap tapi nggak berharap. Nah itu kalian silakan
jabarin sendiri lah kayak gimana tuh. Tiba-tiba saya di warung sama teman saya, eh di warung ya, saya ingat di warung kita lagi nyantai istirahat, tiba-tiba saya iseng-iseng buka email nih teman, bukan tiba-tiba, saya iseng-iseng buka email karena otomatis rekrutmen seperti itu dari email dong, profesional, nggak mungkin dari WA. Akhirnya gue cek, wih, MCU Pak Adaro. Aku udah seneng dong, wes ikut prosesnya, udah selesai MCU, tunggu hasilnya ya Pak katanya. Oke, nggak pernah berharap dan lain-lain. Seret, kulihat lagi, cek lagi email, offering letter Pak muncul. Aku nggak pernah gegabah ya terkait offering letter, nggak pernah gegabah. Aku selalu baca dulu secara detail, baca per poin, bukan cuma basic atau gaji kalian yang kalian baca. Aku baca, aku pertimbangin dengan orang tua pacarku yang saat itu. Ya udah, silahkan, kamu masih muda, kamu harus cari pengalaman, mama nggak nahan kamu kok, tapi kamu tetap harus hati-hati anak, itu pesan ibuku saat itu. Oh iya mah, berangkat. Seret, langsung aku izin. Sebelum aku berangkat izin dulu dong pasti dengan baik-baik. Aku bilang ke bosku saat itu, bos aku udah dapat kerjaan lebih baik di Batubara dan lain-lain. Dan aku izinnya baik-baik saat itu. Sampai sekarang aku masih baik sama beliau, masih sering silaturahmi juga ke kantornya. Oke, lanjut berangkat ke Adaro. Seret. Nah, inget kan tadi di cerita awal, Adaro dan Freeport selembarannya muncul bareng nih, dan aku daftar keduanya. Tetapi yang aku aminin dan aku selalu ucapkan adalah Kalimantan, coy. Tetapi si Freeport ini aku di Adaro. Aku mikir lagi nih. Ini serius nih, serius nih. Aku mikir, enak kali ya kerja di Freeport. Gimana sih rasanya kerja di Freeport? Di Adaro kan udah kayak gini nih. Aku pengen deh jalan-jalan di Freeport gitu. Tapi aku juga masih usaha mencari tahu ya Freeport itu kayak gimana. Saat di Adaro pun aku udah tes Pertamina gagal 5 kali, PLN gagal 2 kali, PLN PJB gagal 1 kali, Semen Indonesia gagal 1 kali. Jangan kalian kira mulus-mulus saja coy. Dari 2.500.000 nih coy, basic naik sampai sekarang. Nah, maksudku nggak semuanya itu mulus-mulus, aku juga gagal juga. Oke, ternyata Adaronya dipanggil. Iseng-iseng lagi aku ngecek email. Ada nih dari Adaro jadwal, dari Freeport jadwal tes. Ya udah aku ikutin. Aku benar-benar belajar coy. Aku nggak meremehkan soal tes itu. Aku benar-benar belajar. Aku belajar di situ, pulang kerja dari Adaro belajar, pulang kerja dari Adaro belajar. Seret, lolos sampai interview. Kalian pasti bertanya-tanya, loh kamu kan jauh di Kalimantan, gimana caranya bisa interview di Jakarta? Pakai otak, lagi pakai otak. Kita mencoba negosiasi sama pihak HRD-nya Freeport, teman-teman. Aku masih ingat, halo ibu, yang dulu aku email buat negosiasi. Aku bilang ke beliau, bu, bisa nggak interviewnya diundur karena saya sedang bekerja, saya off tanggal sekian. Itu aku sempet-sempetkan di Adaronya itu masuk beberapa hari, akhirnya biar agar aku offnya agak lama gitu teman-teman, langsung aku diizinin di situ sama pihaknya Freeport, HRD-nya Freeport. Oke, seneng lah aku bisa, aku langsung dari Adaro, dari Banjarmasin. Saat itu bandaranya dari Banjarmasin, aku langsung terbang ke Jakarta, dibiayain oleh Freeport. Tapi saat itu udah stay cool dong, udah nggak kaget karena di Adaro udah pernah diberangkatin naik pesawat. Jadi saat ke Freeport sudah biasa aja. Dari Freeport tes bla 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 bla, sama interview sama siapa ya, sama temanku Tasya, aku masih ingat sama Tasya. Udah selesai interview, langsung aku balik ke Banjarmasin dan besoknya aku langsung kerja lagi coy, tetap profesional. Aku tapi sudah pesimis di Freeport itu, udah mungkin aku nggak keterima sih. Aku bahasa Inggrisnya jelek coy, jujur aku jelek bahasa Inggris. Dan aku masih sering belajar sama teman-temanku di sini. Aku nggak pernah malu bertanya dan nggak pernah malu untuk mencoba saat aku di Freeport sampai detik ini. Aku memang jelek banget bahasa Inggrisnya tapi aku nggak pernah malu. Oke, aku saat itu udah pesimis. Teman-temanku udah pada nanya itu, gimana lolos nggak. Aduh, aku udah bilang, aduh nggak deh, paling kayaknya nggak lolos, berat coy kalau Freeport. Aku udah bilang gitu, saingannya pasti ngeri-ngeri. Lah bro,
Lagi-lagi tiba-tiba undangan MCU muncul. Saat itu negosiasi lagi yang aku lakuin. Kamu tahu aku minta MCU-nya di mana? Di Banjarmasin. Tanpa saudara apapun, tanpa teman apapun, tetapi dibantuin oleh kendaraannya temanku ya. Maksud bukan teman yang dampingin, tapi cuma nih motor nih buat muter-muter sama temanku di Banjarmasin. Iqbal sendirian lagi di Banjarmasin. MCU bro, pakai smartphone Google Map-nya. Dah MCU bla 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 bla. Berangkat lagi ke job site kerja, udah pesimis lah intinya, udah aduh keterima nggak ya. Tapi kalau sudah sampai MCU yang pernah aku denger 80% keterima kalau sakitmu nggak parah dan nggak obesitas. Saat itu badanku nggak kayak gini coy, badanku kayak Kapten Amerika. Jadi masih bagus saat itu. Keterimalah aku dapat offering letter coy. Jujur ya, itu mau nggak aku ambil Freeport. Karena apa? Aku udah merasa nyaman di Adaro nih. Lingkungannya nyaman, semuanya nyaman lah di Adaro. Udah mau nggak aku ambil. Ceritalah ke istriku, sharing. Bukan istriku, masih pacarku saat itu. Sharing. Dia bilang, pikirin mateng-mateng. Nggak semuanya orang bisa kesempatan di Freeport. Aku saat itu mikirku itu bukan apa ya, bukan masalah uang atau apanya coy, jujur nih. Aku cuma mikirnya karena di offering letternya itu namanya bonus tuh nggak pernah tertulis ya di offering letter. Jadi aduh cuma naiknya segini kayak gitu loh, nggak seberapa. Aku masih harus ngelepasin yang nyaman. Tapi aku pikirannya bukan uang saat itu. Seperti mindsetku awal kali lulus kuliah, bukan uang, tapi pengalaman, biar uang yang mengikuti. Saat itu aku bilang, kapan lagi aku ke Papua dibayarin coy. Aku anggap kerja ini udah kayak main-main aja. Ya udah, berangkatlah aku ke Papua. Aku terima di situ, jebret ke Papua. Oke, lanjut bagaimana proses tesnya. Kalau untuk tesnya ya, itu standar coy. TPA ya selayaknya kalian kalau ikut PNS tuh loh. TPA, TOEFL, standar, semuanya standar. Kalau menurutku TPA dan TOEFL-nya itu standar, semua sama, udah kayak gitu-gitu aja. Tetapi yang unik yang perlu kalian denger itu adalah interviewnya, interview user. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda coy. Otomatis pertanyaannya pun berbeda-beda. Aku mulai dari yang kontraktor lokal. Di kontraktor lokal dia nanya, kenapa kamu ingin bekerja? Jujur aku bukan tipikal yang mudah untuk berbohong, tetapi aku berusaha jujur, bukan polos ya, jujur, tetapi mengelola bahasanya tidak polos. Ya aku bilang saat itu, saya ingin meningkatkan skill saya di drafter pak, dan saya jamin saya bisa mengikuti dinamika dari perusahaannya bapak. Seperti itu kurang lebihnya aku jawabnya. Aku karena memang daftarnya drafter ya saat itu, tapi ternyata aktualnya tidak seperti itu. It's okay. Banyak ilmu yang aku ambil dari beliau. Langsung ke batubara. Pertanyaan yang paling aku ingat coy, Pak Dedi sampai sekarang. Kamu merokok tidak? Saat itu aku berpikir kan, awal-awal nih, namanya interview di perusahaan besar, ngapain nanya ngerokok? Balik lagi, aku bukan tipikal orang yang mudah berbohong. Aku bilang sama dia, iya pak saya merokok. Dia ngasih studi kasus. Gimana ketika di dalam ruangan itu tidak ada yang merokok, tetapi kamu benar-benar ingin merokok? Saya jujur dan bukan polos. Saya bilang, saya memang perokok pak, tapi saya bisa mengontrol di mana saya harus merokok dan di mana saya tidak harus merokok. Saya masih bisa menahan untuk terkait merokok itu pak, saya bilang gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari beliau, bagaimana cara kamu mengatasi ketika kamu ada masalah dengan anak buahmu ataupun timmu? Pertanyaan ini sering muncul teman-teman, terutama untuk teman-teman yang fresh graduate. Pertanyaannya lebih ke soft skill teman-teman, lebih ke soft skill. Oke, aku jawab di situ. Gini pak, saya lihat dulu orangnya. Ketika orangnya tadi memang merokok, mungkin saya bisa menyelesaikan dengan cara saya. Saya ajak orangnya panggil berduaan, 4 mata, saya kasih rokok, saya beli minuman kopi, kita ngobrol, kita tanya.
Saya tanya, kendalamu apa sih selama ini? Saya tanya baik-baik, kenapa, sampai ketemu permasalahannya. Disitulah mungkin saya bisa memberikan satu solusi, saya bilang gitu. Dia ngangguk-ngangguk gini. Saya sudah, aduh, piye iki? Bener nggak ya? Udah kayak gitu aja. Yang terakhir, ketiga, pasti muncul juga dan sering muncul teman-teman. Tes terkait basic akademik kalian. Karena aku di sipil dan saat itu diadaru aku di bagian infrastruktur, ditanyain tuh coy, rumusan buat apa sih, aku lupa ya, jalur kurvnya gini lah, itu kan ada hitungannya, itunya berapa dan berapa. Untungnya aku masih belajar coy, meskipun aku buntu dan aku lupa saat itu, tapi aku ingat beberapa rumusnya. Aku bilang, Pak, jujur saya lupa, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin Pak untuk menyelesaikan ini. Yang bilang, kenapa kok aku bilang kayak gitu? Menurutku dengan kita seperti itu tuh menggambarkan rasa percaya diri kita, teman-teman. Menggambarkan kita tidak pernah takut untuk melangkah, karena salah itu hal wajar. Nah, itulah yang kulakuin saat itu, teman-teman. Aku selalu berusaha asal jawab dulu aja, tetapi masih bukan asal terlalu ngawur ya, masih ada benernya, dan secara teknikal ataupun ilmunya masih ada ya teman-teman. Dan jawaban saya, kamu tahu apa? Salah. Beliaulah yang akhirnya mengerjakan rumusnya itu, teman-teman. Ya udahlah, saya bilang, ya Pak, maaf Pak, saya lupa, saya cuma ingat beberapa. Nggak tahu kenapa saya diterima. Saya tanya ke Pak Ferry, ternyata ya ada beberapa jawaban saya yang tadi sangat melegakan lah ya teman-teman, sebagai user. Lanjut ke Freeport, pertanyaan di Freeport. Saat itu saya ditanyain, ya biasa ya, perkenalan diri dulu. Pertanyaannya pertama teman-teman, terkait masalah penanganan dengan tim. Itu lagi-lagi untuk para fresh graduate pasti sering muncul, lebih-lebih ke soft skill. Kalian pinter, cerdas, kayak apapun, kalau kalian udah bawa kru, kalian nggak bisa ngerangkul kru kalian, nol teman-teman, kerjaan nggak bakalan jalan. Itu pertanyaan yang muncul teman-teman. Jawaban saya sama seperti saya di Adaro. Bukannya saya mengarang dan sudah hafal ya, tapi leadership memang kayak gitu. Bukannya kowar ke sana, di depan orangnya baik, di belakang orangnya ngomongin. Bukan kayak gitu leadership itu. Itu udah sepertinya harus kayak gitu pemimpinnya. Oke, lanjut. Sama pertanyaan seperti tadi. Dan yang kedua itu yang masih ku ingat, aku ditanyain masalah rumus debit air coy. Aduh, itu jujur aku udah di Adaro udah jarang belajar. Aku ingat debitnya pakai rumusnya Q, tapi Q sama dengan apa aku lupa. Aku coba bilang, saat itu aku bilang Q Pak, Q V S, V per S atau apa ya Pak, pokoknya Q deh Pak, aku bilang gitu. Tetep ngeyel, jawab aja dulu, tetep. Seperti pertama tadi aku bilang, itu aku menunjukkan kalau aku ini masih ingin berusaha gitu loh. Meskipun aku salah, nggak apa-apa, marahin aku, ajarin aku terima kok masukan itu. Tapi aku masih ingin berusaha untuk menjawab gitu. Aku selalu menggambarkan seperti itu. Dan jawabannya tetap salah, teman-teman. Itu mungkin yang di Freeport aku ingat cuma 2 itu aja ya, teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman di sana yang akan menghadapi interview, apalagi untuk fresh graduate, terkait soft skill ini perlu, teman-teman. Di samping soft skill, persiapin hard skill kalian. Tetapi untuk fresh graduate, pertanyaannya lebih 80% di soft skill, 20% di hard skill. Kalau kalian untuk melamar di pekerjaan yang sudah berpengalaman, dan kalian menyatakan kalian berpengalaman, dan itu kebalikannya, 80%-nya di hard skill, 20%-nya di soft skill. Dan kebanyakannya itu terkait studi kasus seperti itu, teman-teman, penyelesaiannya. Terutama dengan tim-tim kalian. Kalian bisa pelajari terkait leadership, kalian bisa pelajari terkait metode penyelesaian fishbone atau Ishikawa. Nah, itu hal-hal yang simple yang sering dilakukan. Itu bisa jadi referensi kalian, teman-teman. Mungkin udah hampir setengah jam aku ngomel sana sini. Oh ya, dan syukur alhamdulillahnya berkat Freeport, berkat didikan dari Freeport, dari Adaro, dari lokalan tadi, aku dan temanku 3 orang yang aku bilang tugasnya aku kerjain tadi, dan salah satunya adalah seniorku, kita bisa mendirikan perusahaan. Meskipun masih CV kita bergerak di bidang konstruksi, teman-teman, dan kita punya workshop sendiri, adalah workshop perkayuan.
memang bidang utama kita adalah di perkayuan, kita buat kitchen set, kita buat backdrop, kita buat plafon, ya semuanya lah terkait interior kita buat. Tetapi kita juga nerima terkait konstruksi baja dan lain-lain. Kita kerjain di workshop kita sendiri, teman-teman. Syukur sih aku bisa sampai di Freeport dan bisa buka perusahaan itu sendiri. Alhamdulillah anak buahku sekarang, bukan anak buah ya, terlalu kasar. Timku sekarang udah ada 5 tetapnya dan 20 orang harian. Dan lalu ada beberapa 3 orang anak magang juga. Aku handle dengan temanku 3 orang tadi, kepalanya. Capek pasti. Tapi aku yakin Raffi Ahmad tidak akan bisa beli Lamborghini kalau dia tidak pernah kerja keras, teman-teman. Jalanin aja, nikmatin. Mungkin beberapa highlight yang tadi aku cantumin di dalam video ini nanti akan aku bahas beberapa di topik lainnya, teman-teman, termasuk bagaimana aku membangun bisnisku ini. Nggak ada yang nggak bisa, tetapi lebih tepatnya nggak maksimal. Oke. Aku nggak pernah percaya nggak bisa, selalu bisa menurutku. Kalau kita mau, pilihannya cuma mau atau nggak mau, teman-teman. Berani atau nggak berani. Ya berat cukup. Aku bingung closingannya kayak gimana. Ya mungkin itulah, nanti nextnya akan aku bahas lagi. Thanks for watching and peace.